Para Bapak dan Ibu, pemimpin sekolah yang luar biasa, selamat sore. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kita tidak akan berlama-lama di acara webinar precision untuk School Leadership Academy dengan tema Enhancing Business Model for School. Optimalisasi model bisnis untuk sekolah. Kami sangat berharap dengan durasi yang tidak cukup lama, Bapak Ibu para pemimpin sekolah yang kami hormati bisa menangkap ada satu hal besar, ada value yang luar biasa yang kami tawarkan untuk Bapak Ibu bisa nanti akhirnya sungguh-sungguh mewujudkan sekolah impian di masing-masing institusi yang Bapak Ibu pimpin. Oke, acara ini disponsori oleh LG Life's Good. Kemudian juga didukung dan diselenggarakan oleh Pinnacle Alpha Edukasi, UNO Amiko Indonesia, dan Magna Gangsing. Acara ini juga disupport juga oleh Metific dan Highlight Library. Dan acara ini Bapak Ibu tidak terafiliasi oleh Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM. Dan begitu yang bisa saya sampaikan, ada beberapa yang saya sampaikan terkait dengan rule ya, aturan untuk kali ini karena mengingat waktunya sangat pendek. Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, nanti silakan mengangkat tangan, ya, raise your hand, dan kami akan mengaktifkan audio Bapak Ibu sehingga langsung nanti bisa berinteraksi dengan pembicara, itu yang pertama. Atau Bapak Ibu silakan boleh diketik di chat box sehingga nanti kami dari tim bisa menyampaikannya kepada pembicara. Peserta diharapkan mengubah nama Zoom-nya menggunakan format berikut. Jadi nama Bapak Ibu, kemudian nama sekolah. Sehingga kami tahu dengan siapa sih sekarang kami ada ya. Siapa saja Bapak Ibu, para pemimpin sekolah yang sudah berkenan hadir bersama dengan kami. Oke, tidak berlama-lama Bapak Ibu yang kami hormati, para pemimpin sekolah yang luar biasa. Once, terima kasih sudah bergabung di acara webinar Precision School Leadership Academy pada sore hari ini. Dan trainer kita, saya akan mengundang beliau. Beliau adalah seorang yang luar biasa, Bapak Ibu. Untuk CV-nya seperti ini ya. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Bapak Ibu nanti akan tahu ya. Makanya hadir Bapak Ibu ya di School Leadership Academy ya. Baik, Pak Samiton Pangila, selamat sore. Selamat sore semua para pejuang, para pendidik, dan juga tentunya para pembangun bangsa ya. Nah, teman-teman, saya panggil Anda semua teman-teman karena kita memang teman seperjuangan. Apa yang kita akan pelajari di dalam kegiatan kita yang berikut ini, di mana kami ingin mengajak Anda membangun pemahaman dan membangun strategi supaya sekolah yang kita pimpin menjadi sekolah bukan cuma mutu pendidikannya bagus, baik, dan keren, tetapi juga menjadi sekolah di mana dari sisi manajemen, dari sisi leadership, dari sisi market, kita juga bisa menjadi sekolah yang genah, yang baik. Dan tentu kita menyebutnya ini unggul. Nah, kalau kita bicara tentang unggul, jangan kita berpikir tentang unggul dari sekolah yang lain saja, ya. Karena kita tidak sedang berperang dengan sesama pendidik, sesama pejuang kita, ya. Tetapi kita justru berjuang unggul dari diri kita yang sebelumnya, dari diri kita yang kemarin, yang tahun lalu, ya. Kita menjadi unggul. Dan kita menjadi unggul kalau market kita, pasar kita, orang tua murid, orang tua siswa mengetahui apa yang menjadi hal baik di sekolah kita. Izinkan saya presentasi mungkin hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit dan saya gunakan PowerPoint ya. Nah, ini kegiatan kita. Apakah semua bisa melihatnya dengan baik? Iya. Kita menyebutnya Enhancing Business Model for School. Ini adalah program perdana yang kami sama akan hadirkan untuk kita semua. Kita mempunyai sebuah tekad untuk menolong supaya sekolah-sekolah bisa mempunyai
bisnis model yang genah ya, yang unggul. Kebanyakan kepala sekolah diangkat dan diangkat, dipromosikan, diminta jadi kepala sekolah itu karena Anda menjadi guru yang baik. Anda menjadi guru pendidik yang sangat dapat dipercaya. Tetapi sayang sekali, banyak sekali kepala sekolah ketika diangkat dan dipromosikan jadi kepala sekolah, belum sempat diperlengkapi sisi-sisi bisnis. Karena apa? Karena kita semua pendidik. Teman-teman, saya pun sekolah di S2, ambil teknologi pendidikan, dan kemudian saya memahami betul bahwa di ruang-ruang belajar pendidikan kita agak jauh dari dunia bisnis dan dunia marketing ya. Nah, hari ini saya mau perlihatkan kepada Anda apa yang kita akan pelajari sama-sama. Kita menggunakan bisnis model yang kita sebut Canvas Business Model ya. Nah, Canvas Business Model ini sangat ternama dan ini menjadi sesuatu yang sederhana. Kita mulai dengan nomor satu, yaitu target pasar, dan kemudian yang kedua itu proposisi nilai konsumen. Apa sih yang namanya proposisi nilai konsumen dan target pasar? Nah, teman-teman, di dalam hal ini, dua hal ini sangat menentukan ketika kita membangun sekolah. Pertama, kita perlu tahu segmen murid, segmen keluarga yang kita akan layani. Kalau kita memang menyasar keluarga dan siswa yang berlatar belakang ekonomi kelas menengah atas, maka segmen kita jelas bahwa ini sekolah yang kita sasar atau kita sediakan, kita bangun untuk menengah ke atas. Sebaliknya, kalau kita menentukan menengah, ya kita mesti jelas. Nah, dalam hal ini, jangan sampai kita merasa bersalah atau merasa sungkan atau merasa nggak enak. Kan kita sekolah ini nggak komersial, kita ini kan sosial. Oh iya, betul. Spiritnya tetap spirit sosial, spiritnya spirit pengabdian, spiritnya betul-betul kita mengutamakan pendidikan. Tetapi ingat, karena ini menyangkut bisnis, maka kita perlu mengelola perangkatnya, package-nya, citranya, rasanya, cara komunikasinya, semuanya sesuai dengan segmen. Ya, dan hari ini saya akan bahas hanya 2 poin, target dan proposisi. Ya, sedangkan sementara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya saya nggak bahas. Nah, untuk Anda nanti memahami kanvas model, bisa cari di Google, Anda bisa tahu ya. Dan kita akan bahas itu nanti di dalam pertemuan selama beberapa hari di Bali. Dan kalau nanti ada diskusi pertanyaan, saya akan diskusikan. Ya, nah, kenapa segmentasi sekolah itu penting? Teman-teman, di dalam pertemuan nanti, Anda akan dibantu, kita akan diajak untuk memahaminya dengan real. Teknik delivery kami nggak bisa bocorkan di sini. Ya, tapi yang pasti, ini nggak melulu cuma ceramah, nggak melulu cuma isi mengisi, tapi nanti ada simulasi yang kami yakin Anda pulang, Anda terus ngerti yang namanya marketing dan bisnis secara komprehensif. Kalau disebut jadi ahli sih enggak lah, ya 3 hari kok jadi ahli. Tapi Anda ngerti persis yang disebut segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, saya kasih sebuah contoh dulu di dunia bisnis dengan produk yang non sekolah. Teman-teman, waktu Aqua dipasarkan pertama kali, itu ternyata pasar tidak menyerap dan tidak menyambut. Sampai pemiliknya sudah melakukan berbagai upaya, itu putus asa. Hampir tutup itu. Lalu mereka melakukan riset.
riset pasar menunjukkan kepada mereka ternyata segmentasinya salah. Anda mungkin bisa menjelaskan ke saya di forum ini apa yang mereka dapatkan dari hasil riset sehingga kemudian setelah mereka perbaiki, Aqua diterima, disambut oleh pasar. Aqua adalah minuman air mineral botol pertama di Indonesia. Sebelumnya kita godok air, ditaruh di kendi. Ya masih ingat ya, kita mungkin yang segenerasi dengan saya masih ngalami itu. Ya, saya kira yang masih muda-muda nggak pernah tahu tuh air mesti digodok ya, dan kemudian ditaruh di kendi ya. Tapi teman-teman yang usianya cukup cukup lanjut pasti tahu. Tapi saya pengen nanya, ada yang tahu nggak apa yang menjadi penyebab Aqua selama bertahun-tahun tidak disambut? Tapi setelah diadakan perubahan, langsung Aqua disambut. Dan sejak itu, minuman plastik, botol, air mineral udah lazim. Ada yang boleh angkat tangan dan boleh jawab? Silakan. Mau diketik di chat room juga silakan. Atau mau langsung buka mic juga silakan. Bulan boleh mempersilahkan. Ini ada yang jawab. Apa jawabannya? Ini jawabannya adalah sorry. Penentuan target atau pangsa pasarnya dari Oh iya, iya, ya betul. Segmennya saya bilang tadi salah, makanya penentuan target. Tapi praktisnya apa yang jadi masalah? Oke, kita anggap nyerah aja ya Wulan ya. Ngomong-ngomong, Wulan tahu nggak nih Wulan? eh, apa ya? Sebenarnya lebih ini mungkin Pak Samiton. Kalau dulu air itu murah meriah, orang mau gratis pun dapat. Tapi bicara tentang kalau ngomong segmentasi, akhirnya kenapa di sini dipakai? Lebih ke value-nya praktis mungkin ya. Kemudian juga sehat, mungkin begitu sih. Tapi mohon maaf ya, Oke, terima kasih Wulan. Teman-teman, ini informasi mungkin Anda nggak pernah duga. Ternyata Aqua itu ketika dipasarkan harganya terlalu murah. lagi gitu. Karena berpikir bahwa air kan gratis. Jadi dijual dengan harga murah. Setelah mereka riset, harganya terlalu murah, mereka naikkan harganya langsung laku. Tahu nggak alasannya kenapa? Nah, ini riset pasar mengatakan, karena masyarakat justru tidak percaya dengan harga murah. Karena mereka membandingkan dengan Evian. Waktu dulu, minuman air mineral yang dalam kemasan sudah ada di dunia internasional. Mereknya Evian. Dan waktu mereka bandingkan, harga Aqua itu cuma seperberapa dari Evian. Mereka curiga. Wah, jangan-jangan nanti kita konsumsi Aqua sakit perut kita. Sedangkan Evian aja mahal. Nggak percaya kita. Mendingan kita godok aja deh. Nah, tapi ketika Aqua dinaikin harganya, langsung laris manis Tanjung Kimpul Bulan. Unik kan namanya dunia marketing? Ketika kita tidak tahu segmen pasarnya, maka kita salah menyasar dan salah menentukan harga. Oke, nah ada contoh-contoh produk-produk lainnya yang kasusnya mirip dengan yang Aqua. Nanti di Bali kita akan bahas, teman-teman. Ya, saya akan kasih contoh-contoh dunia bisnis yang lain supaya kita ada komparasi, kita ada membuka perspektif, ya. Kenapa ini, kenapa itu, ya, dan mengapa ini dibuat demikian, sehingga kita ada komparasi, dan komparasi ini nggak melulu mengenai sekolah, tapi tentang sekolah nanti akan dibahas oleh Ibu Jenny. Gitu Wulan ya. Nah sekarang saya mau ajak kita lihat slide yang berikutnya ya. Nah ini kualitas unggul. Ya kita akan bahas segmentasi, kita akan bahas kualitas unggul.
Kalau dalam bahasa marketingnya ini positioning atau unique selling point. Apa sih menjadi ciri keunggulan dari sekolah Anda? Sekali lagi, keunggulan ini bukan artinya kita membandingkan diri kita dengan sekolah lain, tapi keunggulan yang market perlu tahu, yang pasar perlu ketahui. Jangan-jangan sebenarnya pasar membutuhkan sekolah Anda, tetapi Anda tidak jelas membangun kualitasnya. Anda tidak jelas mengkomunikasikannya, yaitu memasarkannya, ya. Dan nanti kita akan belajar membangun rasa kepemilikan, kecintaan, kebanggaan, ya. Dan kemudian di sini kita akan belajar tentang financing, kita akan belajar tentang pembiayaan, ya. Dan akhirnya membangun sumber daya guru. Dan yang paling penting lainnya adalah kegiatan esensial. Karena sekolah seringkali terjebak kepada kegiatan generik. Ya, misalnya kita ada wisata bersama kemana, ke taman tertentu atau kebun binatang, semua sekolah ikut-ikutan. Ya, lalu apa? Liburan. Saya dulu lagi SMA, liburan pasti ke Bali. Semua sekolah bulan ke Bali. Ya, itu mau sekolah menengah, ekonomi atas, ya semuanya ke Bali. Kayaknya nggak ada variasi, nggak ada sesuatu yang sebenarnya menjadi ciri. Nah ini ya, dan akhirnya kemitraan dengan semua pihak. Ini yang kita akan pelajari di acara kita nanti. Nah, yang saya akan bahas sebelum saya tutup tentang kualitas unggul. Teman-teman, kualitas unggul adalah sebenarnya yang namanya di dunia marketing adalah positioning. Artinya, ketika masyarakat tahu tentang sekolah kita, apa yang muncul di dalam pikiran mereka. Ya, teman-teman, sekali lagi kita pergi ke dunia produk atau dunia bisnis pada umumnya. Misalnya nih teman-teman, kalau saya tanya kepada kaum wanita di sini, shampoo rambut wanita untuk para guru, ya, kelas ekonominya ekonomi guru nih ya. Yang Anda ingat brand apa, Wulan? Saya tanya Wulan deh. Yang Wulan ingat brand apa? Saya Sunsilk. Nah, begitu nyebut yang gitu nyebut shampoo langsung menyebutnya Sunsilk. Itu berarti Wulan yang ada di kepala mungkin Wulan sendiri penggunanya dan Wulan sendiri nancep di dalam dirimu Sunsilk. Nah, tentunya guru-guru wanita di sini mungkin beda. Nah, ketika kita mau tahu bagaimana kebutuhan pasar, ada yang butuh anti ketombeknya, ada yang melembutkan rambutnya, ada yang keunggulannya apa? Sekali cuci tahan sebulan. Nah, ini ceritanya, cerita seandainya. Cuci sekali tahan seminggu gitu misalnya. Atau wanginya tahan seharian misalnya. Atau harganya yang unggul. Mutunya tetap bagus, tapi harganya harga hemat. Ada loh kayak gitu. Nah, teman-teman, kebetulan teman saya ini produk kemasan-kemasan alat make up dari Jepang. Dan dia yang mencetak kemasannya, packagingnya. Kalau lipstick tuh dia punya kotak sarungnya gitu ya. Kalau bedak dia punya apa sih tempatnya gitu ya. Dan dia mencetak berdasarkan pesanan. Nanti dia kirim ke Jepang. Waktu saya diceritakan oleh dia, Sam, kamu tahu nggak antara brand mahal dengan brand murah isinya tuh sama katanya. Yang beda kemasannya sama wangi sama warnanya. Jadi lipstick itu yang mahal dengan yang murah semua produknya persis sama. Yang beda cuma warnanya, wanginya,
dan kemasannya. Harganya jadi beda. Nah, tentunya yang harganya lebih mahal, dia perlu menunjukkan keunggulannya seolah-olah memang dia layak dibayar lebih mahal. Salah satunya adalah brandnya. Jadi orang pakai brand itu berasa lebih gengsi, lebih gagah, lebih cantik, lebih keren. Nah, ini yang disebut kualitas unggul dari produk itu, ya. Jadi kualitas unggul bisa harga, bisa kualitas produk, bisa kualitas kemasan, bisa kualitas warna dan sebagainya. Bagaimana dengan sekolah kita? Sekolah kita nggak harus mahal. Sekolah kita juga nggak harus murah. Sekolah kita juga nggak harus ini dan itu. Tergantung bagaimana kita membangun kualitas unggul apa. Dan kualitas unggul itu nggak usah banyak, teman-teman. Nggak usah semuanya. Yang lain boleh rata-rata, tapi ada kualitas unggul yang kita fokuskan. Kelirunya kita mau menjadi sekolah terbaik dalam semua bidang. Tetapi sebenarnya nggak perlu. Kita fokus saja kepada satu atau dua atau tiga kualitas unggul yang memang kita bisa perjuangkan. Nggak usah tiga lah, kita mulai dengan satu. Yang lainnya boleh rata-rata, boleh standar, ya jelek sih jangan ya, tapi standar artinya semuanya kebutuhan minimum itu terpenuhi. Tapi kita punya kualitas unggul dalam satu hal paling tidak. Nah, satu hal, kalau udah bisa kita perjuangkan dua hal. Kalau bisa kita perjuangkan tiga hal. Nggak mungkin semua hal. Terlalu mahal ongkosnya. Lama-lama kita bukan jadi sekolah. Ya, jadi kita ini harus benar-benar sadar dan realistis. Ketika kita tahu kualitas unggul kita, yang satu hal itu, kita harus bisa komunikasikan ke masyarakat. Teman-teman, ketika Anda memasarkan kualitas unggul, ini ada tekniknya. Seringkali kita nggak tahu tekniknya. Sehingga kita menyebut, sekolah kita di sini, gurunya semuanya pendidikan dari bla bla bla. Kedua, kita punya fasilitas bla bla bla. Ketiga, waduh, kita pamerkan semua keunggulan seolah-olah kalau kita makin banyak, wah, kita akan jadi sekolah yang akan dipilih masyarakat. Teman-teman, market itu nggak bisa mengingat terlalu banyak. Market itu biasanya mengingat paling banyak tiga. Sebaiknya kita menancapkan kualitas unggul paling sedikit satu dengan kuat sekali. Contohnya, Wulan, kenapa Anda pilih Sunslick? Bisa melembutkan. Harumnya saya sesuai dengan saya. Dan pasti harganya masuk. Oh, oke. Nah, ini sudah tiga, ya. Tapi kalau tiga ini dipilih satu yang paling kuat yang mana, Wulan? Eh, Dia tidak hanya berfungsi sebagai sampo, tapi dia juga ada conditionernya. Jadi dalam satu kemasan, dua hal sudah saya bisa dapatkan manfaatnya. Nah, jadi ketika kita sudah survei, ternyata market kita membutuhkan ketika dia menggunakan satu jenis cairan, dapat dua manfaat. Selain hemat, nggak repot kerja, nyucinya harus dua kali, gitu kan? Jadi hemat waktu, hemat dana, kualitas tidak kalah dengan yang lain. Nah, itu menjadi teknik kita memasarkan produk itu. Nah, bagaimana nanti kita dengan memasarkan sekolah? Kita tunggu di Bali ya. Saya kembalikan Wulan. Baik, terima kasih. Boleh pinjam tangannya Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang luar biasa ya. Wow. Ini saya bukan pemimpin sekolah Pak Samiton, tapi saya merasa bahwa ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita gali. Jadi izin menyampaikan juga Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini,
ada yang sudah mendaftar sebagai peserta di School Leadership Academy, dan saya boleh sampaikan bahwa Bapak Ibu tidak salah pilih ya. Jadi kalau ada tekniknya, maka teknik yang paling diturati pun akan disampaikan pada saat acara. Tidak semuanya dikupas di sini. Kemudian bagaimana kita bisa membranding sekolah dalam satu waktu, ada satu yang bisa kita jual. Nah, menjualnya pun tidak asal ya, tidak asal memberikan informasinya sedemikian. Dan Bapak Ibu, pemimpin sekolah yang luar biasa, mungkin kita akan diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dalam 1-2 menit kah, Pak Samiton? Boleh? Ya, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu jangan lewatkan. Nah, supaya Bapak Ibu nanti lebih lebih jelas ya, ada gambaran kenapa saya harus mengikuti acara yang di Bali nanti. Karena selama 3 hari Bapak Ibu tidak akan hanya ketemu dengan Bapak Samiton, tapi juga ada Ibu Jenny Semerau dan Pak Yu, dan artinya semuanya complicated akan diberikan pembekalan yang luar biasa ya dalam 3 hari. Baik, Bapak Ibu boleh raise your hand, boleh ada emoticon di situ, angkat tangan, atau di ini boleh diketik siapa yang mau bertanya. Jadi kalau ibarat shampoo, pakai satu cairan dapat 2 manfaat. Nah, ikut kali ini, ikut satu acara, Anda akan belajar banyak manfaat. Paling sedikit tentang marketing, manajemen, dan kemudian HR dan financing. Yang pasti bagaimana memasarkannya dan bagaimana menentukan segmennya, semuanya dapat bulan. Siap. Baik, silakan Bapak Ibu. Boleh yang besok sudah pasti akan datang, maupun Bapak Ibu yang masih mempertimbangkan banyak hal. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Oh, ini ada ya dari Ibu kah atau Bapak? Mohon maaf. Oh, Ibu Sangidah. Saya bacakan, acara di Bali itu syarat pendaftarannya bagaimana? Waduh, ya, yang ini nanti langsung dengan kami ya. Iya Ada, dong. ya, ini bukan dengan Pak Samiton ya. Pokoknya yang jelas syarat pendaftarannya gampang sekali ya. Ini ada Bapak Ibu pemimpin sekolah yang sudah mendaftar ya jauh-jauh hari, bahkan dapat early bird ini ya. Artinya memang ini peluangnya luar biasa Bapak Ibu. Nanti akan saya hubungi secara khusus untuk Ibu Sanida. Terima kasih. Pastikan nanti Ibu hadir supaya Ibu tidak akan terlewatkan seperti yang Pak Samiton tadi katakan, 1 kali waktu ya dengan 3 trainer sekaligus. Bapak Ibu nanti tidak hanya mendapatkan materi bentuknya ceramah, no way, bukan, itu sudah lampau. Tapi kita lebih bagaimana how to-nya ya, membangun satu dengan yang lain, nanti kita bisa bekerja sama, akhirnya kita bawa pulang sesuatu untuk sekolah masing-masing ya. Apakah ada di situ pertanyaan lagi? Oh ya, ini ya, alhamdulillah ya, bersyukur ini kalau Bu Unik ini, Ustazah Unik ini, tahu ya Ustazah ya, ini dikatakan seperti sampo tadi ada 3 fungsi, tapi untuk menentukan satu fungsi unggulan itu bagaimana? Ini sudah peserta ini, Pak Samiton, gimana ini? Sorry, saya perlu diulangi pertanyaannya. Oke. Seperti sampo tadi ada 3 fungsi, tapi untuk menentukan satu fungsi unggulan itu bagaimana? Perlu diketahui beliaunya ini dari Mualimat Yogyakarta, dan beliau hadir di acara SLA nanti. Bagaimana ini Pak Samiton? Oke, satu kualitas unggul dari acara ini adalah Anda mengetahui secara komprehensif kanvas bisnis, di mana Anda langsung tahu petanya, bahwa nanti perbagian Anda perlu belajar lagi, perlu dalami lagi, itu memang dalam kehidupan tentu wajar. Tapi paling enggak Anda sudah tahu petanya, Anda sudah tahu kunci-kunci hal-hal yang diperlukan. Kanvasnya kita pahami. Begitu, Wulan. Oke, siap. Lebih detailnya pasti nanti Ustazah dapat, karena Ustazah luar biasa sudah berani menentukan untuk hadir di acara School Leadership Academy. Thank you ya Ustazah. Begitu ya kira-kira. Kemudian ini dari Ibu Endah Gustianti dari SMP Darul Hikam. Bagaimana menentukan banyaknya keunggulan sekolah? Bagaimana nih Pak Samito? Bisa dijawab? Oke. Oke. Jadi ketika kita mau menentukan
keunggulan atau kualitas unggul sekolah kita, yang pasti kita perlu melakukan survei pasar. Kita perlu tahu data demografi. Kita perlu tahu kebutuhan yang ada di lingkungan, di kota, kecamatan, atau di desa itu atau kota madya itu, ya. Dan kita perlu tahu sekolah yang sudah ada, sudah tersedia seperti apa. Sehingga kita tidak perlu berdarah-darah, kita berperang dengan sesama yang melayani segmen yang sama. Ya, sehingga kita akhirnya berantemnya sesama sekolah. Sudah terjawab saya pikir ya untuk Ibu siapa tadi Dek? Endah Gustianti. Apakah ada yang lain lagi? Waktu kita sudah habis ya. Waktu kita sudah habis Pak Samiton. Gimana Iya, ini? Masih diberi senang kesempatan sekali. atau cukupkah? Boleh boleh satu Satu lagi lagi karena terakhir teman ya. antusias. Ini Iya. para bapaknya yang belum keluar nih, para pemimpin sekolah yang Hmm. dari sisi sini nih. Silakan Bapak, Bapak pemimpin sekolah ini ada yang sudah daftar juga. Ya, dari Mudipat Surabaya ini ada Pak Edi Kalaupun Anda Purnomo. nggak ikut Ya, sudah. berminat, nggak mau daftar, boleh bertanya kok. Semuanya Iya, boleh iya, bertanya. iya, siap, siap. Ini dari Ibu Ani. Cara membuat, sorry, cara membuat market survei bagaimana? Oke, bagus. Kita kasih jempol dulu. Nah, namanya market survey ada beberapa cara. Yang pertama, kita melakukan observasi langsung empiris. Kita langsung datang ke daerah itu, kita amati, tapi ini sangat konvensional sekali. Ya, kalau untuk daerah crowded semacam Jakarta gitu ya, ini sudah tidak mungkin dilakukan survei empiris. Tetapi untuk kota-kota kecil, kota-kota tertentu yang masih tidak kompleks, perkotaan itu masih bisa, ya. Kita lakukan survei dengan lakukan interview, dengan lakukan beberapa pengamatan-pengamatan, lalu kita bisa hitung sendiri di sekolah ini kurang lebih kursinya berapa, segmennya apa, kita pelajari secara empiris, survei langsung lapangan, interview. Ini yang paling low cost, paling murah. Yang kedua, bisa dibantu dengan data statistik yang ada di lingkungan itu, entah di kecamatan, di kota madya, dan di desa itu, ya, atau di kabupaten itu. Lalu kemudian tentunya yang ketiga, kita menggunakan data-data marketing yang berkaitan dengan bisnis-bisnis yang serupa dalam kategori. Misalnya, sekolah itu kan ada padanannya. Misalnya apa? Padanannya rumah sakit. Rumah sakit itu juga ada segmennya. Segmen menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Ya, sehingga kalau kita nggak punya data, kita bisa numpang cari, ya, terhadap bisnis-bisnis yang sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan mendasar dari sebuah masyarakat. Kita bisa pelajari apanya lagi? Kita pelajari dari bisnis pasar, pasar pertokoannya. Nah, itu kita bisa perhatikan. Kenapa? Karena dari situ tercermin masyarakat kita seberapa banyak yang menengah bawah, menengah tengah, ya, atau menengah atas, atau premium. Ya, dari situ kita bisa baca. Dari mallnya, dari pertokoannya, dari pasarnya, dari rumah sakitnya. Ya. Dan dari kepemilikan kendaraan kita bisa dapatkan. Jadi kalau kita nggak punya dana untuk membayar sebuah lembaga survei riset, mendingan kita gunakan riset-riset yang sudah ada di kota itu menyangkut strata ekonomi kota itu atau desa itu. Seperti itu, Wulan. Ini sebenarnya rahasia nih, Wulan. Tapi nggak apa-apa deh kita bagikan, ya. Dan Oke, masih banyak lagi rahasia. oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Samiton. Saya yakin dan percaya
para pemimpin sekolah itu memang sangat perlu untuk yang hal ini. Untuk membranding sekolah kita menjadi satu sekolah yang berbeda atau memiliki nilai jual yang berbeda. Bapak Ibu, itu memang bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin kita menemukannya. Nah, di acara ini Bapak Ibu, School Leadership Academy ini, Bapak Ibu akan betul-betul dibawa kepada satu apa istilahnya, tidak hanya materi, tetapi bagaimana kita mencoba untuk membuat sesuatu ya, formula untuk masing-masing sekolah kita. Sehingga kita pulang akan membawa sesuatu yang baru. Dan kita bisa mengaplikasikannya bersama dengan tim kita di institusi atau sekolah kita masing-masing. Dan acara ini Bapak Ibu akan kami gelar di Bali, di Four Star Hotel, pada tanggal 31, tanggal 30 sampai dengan 30 Oktober sampai dengan 1 November. Jadi saya ulang 3 hari Bapak Ibu di Bali, kami gelar di Bali. Dan School Leadership Academy, artinya kalau ini bicara tentang akademi ya ada tahapnya Bapak Ibu. Jangan lewatkan awalnya, ini perdana. Kalau nanti Bapak Ibu sudah dapatkan di sini kemudian diaplikasikan, Bapak Ibu bisa langsung konsul dengan para pakarnya, pendampingnya, trainernya selama 3 hari di Bali. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu. Untuk keterangan lebih lanjut sudah ada di situ, Bapak Ibu bisa scan untuk registrasinya, untuk informasi lebih lanjut dengan senang hati kami akan segera menanggapi sekolah yang Bapak Ibu pimpin mau dibawa kemana oleh Bapak Ibu yang akan menentukan bersama dengan tim. Ya, pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan informasi utuh, sekali lagi kami mohon maaf, tapi kami sudah ngeblas kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tetapi nanti untuk jelasnya boleh secara personal boleh, kami akan dengan senang hati menanggapi. Begitu kira-kira, tidak semua dibagi pada sore hari ini Bapak Ibu, seperti di awal kami minta waktunya hanya 30 menit. Pak Samiton juga terima kasih banyak sudah memberikan bocoran-bocorannya. Kami sangat berharap Bapak Ibu bisa menangkap peluang yang akan bisa diberikan, disampaikan. Ya, jangan sampai 5 tahun ke depan visi misi sekolah kita tidak tercapai karena kita sendiri sebagai pemimpin sekolah belum punya patternnya, belum punya pendampingannya, framing yang jelas. Karena bagaimanapun juga sekolah itu akan bisa unggul ketika secara finansial dari bisnisnya itu berkembang. Karena itu support dari awal ya. Kalau tidak, kita tidak bisa memiliki sesuatu yang lebih lagi untuk kita kembangkan. Demikian Bapak Ibu. Once, terima kasih banyak Bapak Ibu, para pemimpin sekolah sudah meluangkan waktu. Saya tahu Anda sibuk, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana Anda boleh mengambil waktu ini menjadi satu pertimbangan untuk memutuskan bergabung dengan kami di School Leadership Academy pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November di Bali. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bali. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak. Matur nuwun.